Wa ma kana lil mu'minin ayyaqtula wa ma kana lil mu'minin wa ma kana lil mu'minin, dan tidak boleh lil mu'minin bagi seorang mukmin ayyaqtula mu'minan, untuk dia membunuh seorang mukmin yang lain, illa khoto'a, kecuali tidak sengaja. Wa man qatala, dan siapa yang membunuh mukminan khoto'an, seorang mukmin ya, dengan tidak sengaja, fatahriru raqabatin, maka hendaklah dia memerdekakan. Fatahrir, hendaknya dia memerdekakan raqabah, hamba sahaya, mukminatin, yang beriman, wadiyatun, dan baginya membayar ganti diat, musallamatun, yang diserahkan, ila ahlihi, pada keluarga atau ahli waris atau korban, illa ayyasaddaku, kecuali mereka menyedekahkan denda kepadanya, memaafkan pembunuh. Fa in kana min qaumin aduwin, fa in kana, maka jika korban yang terbunuh adalah min qaumin, dari kaum, aduwin, musuh dalam peperangan, lakum, bagi kalian, wa huwa mu'minun, dan dia orang mukmin, fatahriru raqabatin mu'minatin, maka hendaklah yang membunuh ya, raqabatin, yang membunuh memerdekakan raqabatin, hamba saya yang beriman. Wa in kana min qaumin, dan jika dia ya min qaumin, dari kaum kafir, bainakum, di antara kalian, wa bainahum, di antara mereka, mitsaqun fadiyatun, ada perjanjian damai, fadiyatun musallamatun, maka sang pembunuh membayar diat yang diserahkan, musallamatun ila ahlihi, kepada keluarganya, untuk keluarga ahli waris. Wa tahriru raqabatin, dan memerdekakan hamba saya mukminatin, yang mukmin. Famalam yajid, maka siapa yang tidak mendapatkan hamba saya, fasiyamu syahraini mutatabi'ain, maka hendaknya dia berpuasa 2 bulan secara berturut-turut, taubatan, sebagai tobat permohonan ampunan, minallah, dari Allah, wa kanallahu aliman hakimah, dan maka Allah adalah maha mengetahui dan maha bijaksana. Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain, kecuali karena tersalah, tidak sengaja. Barang siapa membunuh seseorang yang beriman karena tersalah, hendaknya dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si yang terbunuh, ya, yang terbunuh, bukan yang membunuh, yang terbunuh. Kecuali mereka, jika keluarga yang terbunuh itu membebaskan bayaran. Jika dia yang terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka hendaknya si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia, si terbunuh, dari kaum kafir, yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaknya si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarga yang terbunuh, serta memerdekakan hamba saya yang beriman. Ya, barang siapa tidak mendapatkannya, hamba saya, maka hendaklah dia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai taubat kepada Allah, dan Allah maha mengetahui dan bijaksana. Ikrimah menyatakan bahwa Haris bin Yazid Bani Amir bin Lu'ay bersama Abu Jahal pernah menyiksa Ayash bin Rabi'ah. Kemudian Haris masuk Islam dan berhijrah bersama Rasulullah. Saat di kampung Harrah, Haris bertemu dengan Ayas. Ya, kemudian Ayas menghunus pedangnya dan membunuh Haris yang dikiranya masih kafir. Ayas pun datang kepada Rasul dan menceritakan peristiwa itu. Kemudian turunlah ayat ini, dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman lain.
kecuali karena tersalah, tidak sengaja. Ya, barang siapa membunuh seorang beriman karena tersalah, hendaknya ia memerdekakan hamba sahaya, dan seterusnya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, dan murka Allah baginya, wa la'anahu, dilaknat, wa adalahu, dan bagi dia disiapkan adaban azima, azab yang pedih, yaitu azab neraka jahanam. Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan melaknatnya, serta menyediakan azab yang besar baginya. Jadi menurut Ikrimah, ayat ini diturunkan kepada seorang sahabat Ansor yang membunuh saudara Miqyas bin Syubabah. Oleh Rasulullah, denda sahabat itu dibayar kepada Miqyas sebagai keluarga terbunuh. Setelah denda diterima, Miqyas langsung membunuh pembunuh alasan saudaranya itu. Jadi Miqyas langsung membunuh pembunuh saudaranya itu. Lalu Rasulullah bersabda, aku tidak menjamin keselamatan jiwanya, ya, naik di bulan halal maupun baik di bulan halal maupun di bulan haram. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza darabtum, apabila kalian pergi berperang fisabilillah, di jalan Allah, fatabayyanu, maka telitilah dalam membunuh, telitilah, wala taqulu, dan janganlah kalian mengatakan, liman alqa, kepada siapa yang melontarkan, mengucapkan alqa, ilaikumussalam, kepada kalian salam damai, ucapan selamat, salam damai, ya, ataupun syahadat. Lasta mu'minan, kamu bukan orang mukmin, lalu kalian membunuhnya. Tabtaguna aradul hayatid dunya, karena kalian mencari harta benda, rampasan perang, kehidupan dunia. Fa indallah maghanimu katsirah, maka di sisi Allah maghanim, harta benda katsirah yang banyak. Kadzalika kuntum, ya, begitulah keadaan kalian, min qabl, ya, dulu, ya, sebelum beriman. Famannallahu, lalu Allah menganugerahkan nikmat iman, alaikum, kepada kalian, fatabayyanu, maka telitilah kalian dalam membunuh. Innallaha kana, sesungguhnya Allah dialah bima, terhadap apa, ta'malun khabira, ya, maha mengetahui pada apa yang kalian kerjakan. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepada kamu, ya, jadi jangan sampai kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepada kamu, yaitu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, syahadat, ya, kamu bukan orang yang beriman, jadi lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu juga keadaan kamu dahulu, ya, orang itu belum nyata keislamannya, ya, oleh orang ramai, kamu pun demikian pula dahulu. Lalu Allah memberikan nikmat kepadamu, ya, nikmat iman, maka telitilah, sungguh Allah maha teliti, ya, Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki dari Bani Sulaim yang suatu hari menggiring kambingnya lewat di depan beberapa sahabat Rasul dan mengucapkan salam. Para sahabat berkata, ia mengucapkan salam kepada kita dengan maksud agar dia selamat. Karena itu mereka menyergap dan membunuh laki-laki itu. Lalu mereka membawa kambingnya ke hadapan Rasulullah, ya, maka turunlah ayat ini.
Wahai orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan orang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia. Ya, padahal di sisi Allah ada banyak harta, begitu juga keadaan kamu dulu. Lalu Allah memberikan nikmat kepadamu, maka telitilah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, dulu ini selesai.